orang-orang tuh paling banyak butuh konsul itu justru ketika malam menjelang subuh dan subuh sampai pagi bahkan. Dari pengalaman saya melakukan praktek secara online maupun secara chat online dulu ya, kalau sekarang sudah enggak, dan juga konseling tatap muka, mereka itu banyak sekali yang ngechat admin untuk menjadwalkan konseling itu malam. Bahkan ada yang subuh-subuh, jam 2 subuh, jam 3, jam 4, banyak banget. Tapi saya tidak bisa melayani itu karena tentunya saya juga manusia, saya juga butuh istirahat. Apalagi kalau hari-harinya itu sudah penuh untuk mengkonsultasikan orang gitu ya, capek sekali. Nah, dulu saya pernah sempat melayani itu jam 11 malam, jam 12, jam 1 gitu. Ketika saya memang nggak bisa tidur. Dan ternyata banyak sekali, nggak berhenti gitu. Untuk ada yang konsultasi via chat ala dokter waktu itu. Saya sudah berhenti dari situ sekarang. Dan kenapa ya? Orang itu banyak yang butuh konseling ketika malam-malam subuh seperti itu. Karena kebanyakan memang masalah mental itu munculnya ketika malam. Tapi ini secara overthinking gitu ya. Ada stres, terus mungkin cemas, takut, akhirnya nggak bisa tidur karena overthinking. Ketika stres ada masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah pacaran, masalah pernikahan, dipikirnya itu pas malam gitu. Ketika sudah nggak ada aktivitas, orang-orang semua istirahat, nggak ada yang bisa dihubungi karena semuanya istirahat ya, tidur. Akhirnya orang-orang ini butuh outlet untuk penyaluran sebetulnya. Ini lagi overthinking, lagi banyak pikiran, tapi nggak ada yang bisa diajak diskusi atau bicara. Pasangannya mungkin nggak bisa, orang tuanya nggak bisa, temennya udah pada tidur, nggak enak juga mengganggu mereka. Akhirnya ya mereka mencari konseling ini malam-malam, subuh bahkan. Dan memang banyak masalah mental itu yang munculnya ketika malam hari dan banyak yang butuh. Dan solusinya yang terpikir sama saya itu cuma 2 sebetulnya. Kalian bisa tambahkan nanti di kolom komentar, nanti kalau memang itu mungkin untuk dilakukan. Ini 2 yang sudah terlaksana dan sangat mungkin untuk terus dilakukan. Yang pertama, memang ada konseling atau platform konseling online via chat atau via mungkin video call atau via telepon atau bagaimana. Ada hotline-nya misalkan gitu ya, dan itu sudah berjalan meskipun nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi ada juga yang via platform seperti Halo Dokter atau platform kesehatan lainnya. Itu ada psikolog yang ngambil shift-nya itu malam sampai subuh. Ini sangat diapresiasi sekali, mereka berkorban waktu tidurnya untuk kita-kita yang membutuhkan konseling subuh atau malam. Luar biasa sekali, saya lihat ada yang jadwalnya itu jam 11 malam, ngambil sampai jam 3. Ada yang ngambil jam 1 sampai jam 5. Saya nggak tahu deh gimana caranya beliau melakukan itu. Subuh-subuh berarti mereka nggak tidur, atau waktu tidurnya itu ketuker gitu ya, kebalik. Dan ini sangat harus diapresiasi, mereka mengorbankan kesehatannya bahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya nggak bisa seperti itu. Dan saya sangat mengagumi orang-orang begitu dan apresiasi sekali, terima kasih banget. Mereka adalah pahlawan gitu ya. Dan yang kedua yang terpikir adalah, ini salah satu klien saya juga yang bilang, kalau ketika subuh malam nggak ada orang yang bisa diajak ngomong, mau konseling juga nggak bisa, mereka ini menggunakan AI, teman AI gitu ya, untuk menemani mengobrol gitu ya. Untuk aku punya masalah begini, gimana menurutmu gitu, ditanya jawab, tanya jawab seperti itu. Dan menurut dia itu sangat efektif untuk sedikit menemani gitu. Jadi dia nggak merasa lonely ketika malam sampai subuh. Dan akhirnya nanti ketika dia sudah cukup, dia akan berusaha untuk tidur gitu. Dan 2 hal ini yang memang sangat membantu selama ini. Siapa tahu nanti ada cara lain untuk membantu mereka untuk bisa beristirahat, untuk bisa lebih punya outlet untuk pengeluaran ini. Tapi mungkin juga kita harus usahakan supaya istilahnya endemi atau gejala-gejala seperti ini itu tidak semakin banyak. Artinya perbanyak konseling-konseling yang
di jam praktek gitu ya, itu semakin luas, semakin banyak, semakin menjangkau banyak orang, sehingga mereka ini jadi nggak punya kesulitan tidur ketika malam juga nggak overthinking, nggak stres, nggak cemas, dan lain sebagainya gitu. Yang terpikir sama saya sih seperti itu. Ya, gitulah. Semoga bisa menjawab, semoga memberikan wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.